Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Learning Channel Finder. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan kredit pajak PPh pasal 24. Kita ketahui bahwa ada sebagian perusahaan atau beberapa perusahaan atau juga banyak perusahaan mempunyai penghasilan dari luar negeri, sehingga pada saat perhitungan pajak akhir tahun atau bapa padanya itu akan menggabungkan baik penghasilan di luar negeri maupun penghasilan di dalam negeri. Kemudian pada penghasilan di luar negeri tentunya sudah dipotong pajak di luar negeri di negara di mana mereka melakukan usahanya. Namun begitu, kredit pajak yang di luar negeri tersebut belum tentu semua bisa diperhitungkan di dalam negeri. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk membuat perhitungan kredit pajak PPh pasal 24. Baik, studi kasusnya adalah WPDN PT Indotirta dalam tahun pajak 2018 menerima dan memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. 1. Di negara X, PT Indotirta memperoleh penghasilan usaha sebesar 1 miliar dan dikenai PPh luar negeri sebesar 300 juta. Jadi, PT Indotirta ini mempunyai penghasilan di negara X dengan penghasilan usahanya 1 miliar, kemudian dipotong pajaknya 300 juta. Yang kedua, di negara Y, PT Indotirta menerima penghasilan berupa bunga sebesar 3 miliar dan dikenai PPh luar negeri sebesar 450 juta. Yang ketiga, penghasilan neto dalam negeri sebesar 4 miliar. Jadi ada penghasilan dalam negerinya, neto dalam negerinya adalah 4 miliar rupiah. Tidak ada P3B. P3B itu adalah perjanjian penghindaran pajak berganda. Artinya tidak ada pemotongan 2 kali atas penghasilan di luar negeri. Jadi apabila sudah ada perjanjian P3B ini, maka ada perhitungan khusus. Namun begitu, di negara X dan Y ini tidak ada perjanjian P3B-nya. Kalau ada P3B-nya, maka itu akan menjadi peraturan atau perundangan lex specialis. Artinya undang-undang tersebut di atas undang-undang pajak di Indonesia, maka harus memakai tarif P3B tersebut. Namun karena ini tidak ada, maka tidak dipakai. Besarnya pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan dihitung sebagai berikut. Baik, kita mulai perhitungannya. Pertama adalah Indotirta, PT Indotirta. Yang pertama adalah kita menghitung penghasilan neto luar negeri. 1 adalah dari negara X penghasilan usaha, yaitu 1M, 1 miliar rupiah. Oh, ini adalah penghasilan usahanya, dan ini nanti adalah sebagai PPh dipotong. Jadi 1 negara X penghasilan usaha, penghasilan usahanya 1 miliar, PPh dipotongnya adalah 300 juta. Yang kedua adalah dari negara Y, dari penghasilan usaha terkait dengan bunga tadi adalah 3 miliar dengan dipotong PPh sebesar 450 juta. Kita totalkan jumlah penghasilan luar negerinya adalah, kita totalkan penghasilan usaha di negara X dan negara Y adalah 4 miliar, dan PPh-nya kita jumlahkan
yaitu sebesar 750.000. Dari 300 juta ditambah dengan 450 juta rupiah. Kemudian B, penghasilan neto dalam negeri adalah 4 miliar rupiah. Nah, ini pajaknya belum dihitung karena memang kita akan menghitung pajak terutang yang terjadi nanti di dalam negeri dengan penggabungan penghasilan dari luar negeri. Yang C, penghasilan neto fiskal. Neto fiskal itu adalah sebagai dasar pengenaan pajaknya. Neto fiskal ini adalah jumlah penghasilan luar negeri ditambah penghasilan neto dalam negeri, yaitu 8 miliar, 4 miliar tambah 4 miliar. Nah, kemudian D, PPh terutang tarif pasal 17. Tarif pasal yaitu tarif pasal 17 adalah 25%. PPh badan tarif pasal 17 adalah 25%. Sehingga PPh terutangnya adalah 2 miliar rupiah, yaitu dari 8 miliar dikali dengan 25%. 25%. Nah, ada catatannya. Besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan untuk tiap negara. Maka kita akan menghitung berapa sebenarnya kredit pajak ini yang bisa dikreditkan. Begini, berapa besarnya pajak yang sudah dipotong di luar negeri itu bisa dikreditkan di dalam negeri. Kita hitung. Penghasilan dari negara X. Nah, caranya adalah di negara X itu berapa omsetnya? Adalah 1 miliar. Miliar nih, penghasilan usahanya adalah 1 miliar dibagi dengan penghasilan neto fiskal, yaitu 8 juta. Nah, jadi penghasilan di negara X 1 miliar dibagi dengan penghasilan neto fiskal dikali dengan PPh pasal 21 PPh terutang tarif pasal 17 2 miliar rupiah adalah 250 juta rupiah. Nah, di negara X kita kasih warna. Di negara X ini PT Indotirta sudah dipotong 300 juta. Namun menurut perhitungan yang bisa dikreditkan di dalam negeri adalah 250 juta rupiah. Maka dalam hal ini diambil yang paling kecil yang bisa dikreditkan. Maka yang bisa dikreditkan adalah 250 juta rupiah. Walaupun di negara X sudah dipotong pajak sejumlah 300 juta rupiah. Oke, ini ada catatannya. Dikarenakan jumlah perhitungan pajaknya adalah 250 juta rupiah, lebih kecil dibandingkan dengan PPh luar negeri atas penghasilan usaha dari negara X. Nah, 250 juta lebih kecil dari 300 juta, maka jumlah PPh luar negeri atas penghasilan usaha dari negara X yang dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang di dalam negeri hanya sebesar 250 juta rupiah, bukan 300 juta rupiah seperti yang sudah dibayar di negara X. Ini double nih besarnya. Sebesar pajak penghasilan terutang dalam negeri. Kita hapus sebentar ya, kita betulin. Oke. Nah, dari keterangan ini jelas bahwa yang bisa dikreditkan adalah hanya sebesar 250 juta rupiah walaupun sudah dipotong di luar negeri senilai 300 juta rupiah. Nah,
Kemudian penghasilan usaha di negara Y adalah berapa tadi? 3 miliar dari negara Y ini dibagi dengan 8 miliar penghasilan neto fiskal dikali dengan 2 juta. 2 miliar. 2 miliar ini adalah PPh terutang tarif pasal 17. Adalah adalah 750 juta rupiah. Kita lihat di negara Y itu dipotongnya, kita kasih warna berbeda, dipotongnya adalah 450 juta. Sedangkan perhitungan di Indonesia itu adalah 750 juta rupiah. Maka yang diperkenankan untuk sebagai kredit pajak di dalam negeri adalah yang diambil yang terkecil, yaitu 450 juta rupiah. Ini catatannya. Dikarenakan jumlah PPh luar negeri atas penghasilan bunga dari negara Y sebesar 450 juta lebih kecil dibandingkan dengan jumlah perhitungan pajaknya, maka jumlah PPh luar negeri atas penghasilan bunga dari negara Y yang dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang di dalam negeri hanya sebesar PPh luar negeri, yaitu sebesar 450 juta rupiah. Kita lihat bahwa di negara Y itu dipotongnya 450 juta. Kemudian pada saat dihitung di akhir tahun, kredit pajaknya itu ternyata sampai di angka 750 juta. Maka yang bisa dikreditkan adalah yang angka terkecil, yaitu 450 juta rupiah. Nah, kemudian dengan demikian jumlah PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh PT Indotirta, maksudnya Indotirta ini, Indotirta, terhadap pajak penghasilan yang terutang di dalam negeri adalah 250 juta ditambah dengan berapa? 450 juta rupiah. Sehingga ketemunya adalah 700 juta rupiah. Kita kasih warna. Nah, inilah angka 700 juta inilah yang bisa dikreditkan di dalam negeri. Di dalam negeri. Ini adalah perhitungan kredit pajak pasal 24, yaitu penghasilan dari luar negeri. Pada intinya adalah pajak yang sudah dipotong di luar negeri itu bisa dikreditkan di dalam negeri. Namun begitu ada perhitungannya, yaitu apabila pajak luar negeri yang dipotong di luar negeri itu lebih kecil dari perhitungan pajak kredit pajak di dalam negeri, maka yang diambil adalah yang terkecil. Tergantung di mana lebih kecilnya, apakah yang dipotong atau yang dihitung. Apabila yang dipotong itu lebih kecil daripada hitungan, maka yang dipakai adalah yang dipotong di luar negeri. Namun begitu, apabila yang dipotong di luar negeri lebih besar daripada perhitungan, maka yang diambil adalah yang perhitungan. Contohnya tadi adalah lengkap di sini. Negara X dipotongnya 300 juta. Namun secara perhitungan ternyata hanya boleh 250 juta. Nah, secara perhitungan adalah 250 juta. Maka diambil yang kecil, yaitu sesuai dengan perhitungan, yaitu 250 juta. Nah, kemudian di negara Y itu yang sudah dipotong di luar negeri adalah 450 juta rupiah. Nah, menurut perhitungan itu 750 juta rupiah, maka diambillah yang paling kecil, yaitu 450 juta rupiah. Sehingga
pajak luar negeri yang bisa dikreditkan atas PT Indotirta tahun pajak 2018 adalah 250 juta rupiah dari negara X ditambah 450 juta rupiah dari negara Y adalah ketemunya 700 juta rupiah. Demikian perhitungan PPh pasal 24 yang merupakan kredit pajak luar negeri. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.